teks dalam kolom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best. Alhamdulillah anak ya, di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 kita dapat berjumpa kembali lewat belajar online kita, yaitu channelnya MI Kresna. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia mengenai bagaimana cara menyusun teks dalam kolom ke dalam bentuk paragraf. Untuk mengawali pelajaran kita, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bela anak ya, tolong kalian persiapkan buku pena 3B kalian. Kalian buka halaman 61. Dah? Baiklah, kita mulai. Baiklah anak, sudah ya, dibuka ya. Halaman 61. Di situ nanti kalian akan menjumpai teks yang berada di dalam kolom. Kira-kira ada berapa kolom di paket halaman 61? Ada 1, 2, 3, 4. Kalau kalian cermati ada 4 kolom. Setiap kolom ada teksnya, ada wacana atau tulisannya. Nah, sekarang tugas kita mengurutkan kira-kira teks yang berada dalam kolom nanti kira-kira ke paragraf berapa saja. Jadi jelas anak ya, nanti ada 4 paragraf karena ada 4 kolom dengan masing-masing teksnya. Sekarang kita menentukan kira-kira nanti paragraf pertama itu adalah teks pada kolom yang sebelah mana. Caranya untuk menentukan teks pada paragraf, kalian harus membaca setiap kolom dengan cermat dan teliti supaya kalian bisa menentukan teks itu masuk ke paragraf yang nomor berapa. Kira-kira anak-anak, nanti paragraf pertama itu adalah teks dari kolom yang sebelah mana? Nah, untuk menulis itu kalian harus, supaya lebih mudah, kalian tulis dulu kira-kira nanti paragraf pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat nanti teks yang nomor berapa saja. Di sini ya sudah beda tuliskan ya. Berarti nanti paragraf pertama itu adalah isi dari teks pada kolom yang sebelah ini, sebelah kanan bawah. Ini ada teks adalah isi dari paragraf pertama. Dan nanti isi dari paragraf kedua adalah kolom pada sebelah atas yang sebelah kiri. Itu ada isi dari paragraf kedua. Sekarang isi paragraf ketiga adalah kolom yang berada di sebelah kiri bawah. Itu adalah paragraf ketiga. Dan paragraf terakhir adalah teks pada kolom yang sebelah kanan atas. Itu adalah paragraf 4. Kalau sudah ketemu susunan paragrafnya, kita tulis teksnya ke dalam buku tulis kita. Ya, sudah beda tulisan ya. Ini sesuai dengan urutan paragraf dari setiap kolom. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap. Perubahan wujud ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Nah, jadi kita sudah menuliskan isi dari teks ini ke paragraf pertama. Sudah jadi ya paragraf pertama ya. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua, yaitu tadi adalah berdasarkan kolom sebelah kiri atas. Nah, kita tuliskan teks dari kolom ini ke dalam buku kita. Ini ya, sudah kita tuliskan ya. Proses menyublim dapat ditemukan dalam keseharian kita. Salah satunya pada kamper. Kamper merupakan salah satu benda yang mengalami proses menyublim. Nah, jadi kita sudah menuliskan yaitu paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, sekarang kita ke paragraf 3 dan 4. Saya kira-kira sudah menuliskan dari paragraf pertama dan kedua. Sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga dan keempat. Ya, sudah bisa tuliskan ya.
isi dari paragraf ketiga dan keempat berdasarkan penomoran kita pada setiap kolom tadi ya. Isi paragraf 3 yaitu kamper berwujud padat, namun ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah wujud menjadi gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami pemanasan sehingga membuatnya menjadi uap. Jadi kita sudah menuliskan isi dari teks kolom ini ke dalam paragraf ketiga. Sekarang paragraf keempat adalah teks yang berada di kolom paling kanan sebelah atas ya. Itu benda lain yang mengalami proses menyublim adalah es kering. Es kering yang didiamkan akan berubah wujud menjadi uap. Es kering mengeluarkan uap yang lama-kelamaan akan habis. Jadi dari 4 kolom ini kita buat ke dalam 4 paragraf. Sudah jelas anak ya, bagaimana cara kita mengurutkan teks dalam kolom. Kalian harus membacanya dengan teliti dan hati-hati supaya kalian bisa menentukan teks nanti ke dalam kolom atau paragraf ke berapa saja. Untuk tugas kalian anak-anak, untuk tugas kalian di rumah ya, kalian coba cermati di sini ada tersedia 4 kolom dengan teksnya masing-masing. Tugas kalian mengurutkan teks dalam kolom ini ke dalam bentuk paragraf. Jadi kalian tugasnya menuliskan paragraf berdasarkan teks dari setiap kolom. Kalian urutkan kira-kira nanti dari paragraf pertama, kedua, ketiga, dan 4 kira-kira teks pada kolom sebelah mana saja. Kalian tulis lagi ke dalam buku tugas kalian. Pelajaran dari Pak Yuda tentang bagaimana menyusun teks dalam kolom ke dalam bentuk paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.